Tidak semua kabupaten itu menganggarkan ADD. Di Undang-Undang 3 itu muncul kalimat dana desa dapat digunakan untuk kegiatan operasional dan tunjangan BPD. Ada yang sudah berani mengevaluasi kadesnya, Bapak Ibu? BPD di sini ada tambahan 30% keterwakilan perempuan. Jangan sampai jenengan punya medsos dan medsosnya rame tapi desanya nggak dibuatkan medsos. Semakin banyak penduduknya yang miskin, ya ADD-nya semakin sedikit. Lanjut Bapak Ibu, lanjut saja ya, maksimal 5 menit. Bapak Ibu, di sini saya sedikit menyampaikan, nanti sudah banyak disampaikan Pak Kabin terkait dengan Undang-Undang 3. Saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang belum kenal saya? Sudah ya? Ada yang belum? Izinkan Anda yang belum kenal saya bisa dipanggil Pak Ik saja. Pak Ik. Di kali ini kita akan sedikit melihat isi dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Saya yakin Bapak Ibu isinya sudah hafal di luar kepala. Ya. Sudah hafal nama teman-teman ya. Undang-Undang Nomor 3 ini ada karena salah satunya adanya aspirasi dari asosiasi desa. Jadi urutannya 6, ya, urutannya 6 kali 3 menjadi 9 kali 2, di ACC menjadi 8 tahun kali 2 periode. Kemudian ada terkait dengan kedudukan desa di dalam sistem NKRI. Kemudian ada tambahan kepala desa, perangkat desa, dan lembaga desa, termasuk di dalamnya adalah BPD. Haknya ditambah, tentunya kewajibannya juga harusnya ditambah ya. Kemudian adanya permohonan permintaan 10 kenaikan dana desa 10-20%. Alhamdulillah DD-nya juga naik, sudah diterima semua. Kemudian ada terkait dengan pengaturan sanksi atau pengaturan bagi daerah-daerah yang tidak menganggarkan alokasi dana desa. Jadi Bapak Ibu, tidak semua kabupaten itu menganggarkan ADD. Dengan alhamdulillah di Kabupaten Tuban ini ADD-nya dianggarkan sesuai aturan minimal 10%. Perubahan dari Undang-Undang 3 ini ada di beberapa pasal sampai pasal 118 ya, dan juga ada tambahan-tambahan pasal yang bisa dirangkum di sini. Perubahannya satu terkait dengan masa jabatan kepala desa, jelas totalnya dari 18 menjadi 16 tahun. Kemudian penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa. Di sana, kalau sebelumnya belum ada aturan, belum ada eksplisit gitu ya, di Undang-Undang 3 sudah disebutkan bahwa alokasi dana desa itu digunakan untuk memberikan penghasilan tetap, tunjangan, dan penerimaan lain yang sah. Sudah jelas barang tentu Bapak Ibu, karena 85% dari alokasi dana desa itu digunakan sebagai siltap kepala desa dan perangkat desa, juga tunjangan BPD. Sisanya cuma 15%. Ya. Kemudian ada tunjangan dan operasional BPD. Nah, di Undang-Undang 3 itu muncul kalimat dana desa dapat digunakan untuk kegiatan operasional dan tunjangan BPD. Apakah nanti operasional yang 3% itu bisa untuk tunjangan BPD juga atau bagaimana? Kita tunggu peraturan pemerintahnya. Kemudian
Ada juga terkait dengan Pilkades, pengaturan lebih lanjut terkait jika terdapat calon tunggal. Kemudian kewenangan desa. Sebelumnya hanya ada kewenangan berdasarkan hak asal usul dan lokal berskala desa, tapi di Undang-Undang 3 ditambah dengan kewenangan lain yang ditugaskan. Ini memungkinkan Bapak Ibu sekarang kan dengan sudah mulai menangani ATS, anak tidak sekolah. Sudah ada operatornya katanya di desa. Ada stunting, ada PKH yang masuk ke desa, bantuan-bantuan itu semuanya juga ada andil pemerintah desa. Kemudian terkait dengan tanah desa, ada tambahan di sana terkait dengan persyaratan perangkat desa. Kemudian BPD, di mana di Undang-Undang 3 dipertegas posisinya sebagai mitra pemerintah desa dalam pengawasan pembangunan yang ada di desa. Jelas Bapak Ibu, di desa itu yang mengawasi banyak, tidak hanya BPD, tapi juga masyarakat. Naik di atasnya lagi ada pengawas namanya camat. Naik atas lagi di kabupaten ada pengawas namanya APIK atau Inspektorat Kabupaten. Kemudian kaitan dengan peningkatan kapasitas SDM, bahwa di sana di Undang-Undang 3 pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan pengembangan kapasitas SDM dan digitalisasi pelayanan pemerintah desa. Alhamdulillah di Tuban kami juga dari tahun 2023-24 sudah bersurat ke jenengan supaya aparatur pemerintah desa ini mendaftarkan diri dan mengikuti pelatihan baik itu yang daring maupun langsung hadir seperti saat ini. Yang daring lewat apa? Ada namanya Sibermata Desa. Bisa lewat HP-nya Bapak Ibu mau ikut pelatihan apa, ada sertifikatnya, ada nilainya. Lulus ada kriterianya, lulus atau tidak. Bisa-bisa ini sekdesnya belum ada yang lulus Sibermata kayaknya. Ya. Minimal punya satu, ya Pak Kades, Bu Kades, minimal ada satu sertifikat lulusnya lah ikut Sibermata Desa. Ada lagi yang namanya LMS, Learning Management System. Itu juga bisa diikuti oleh BPD Bapak Ibu. Jadi BPD juga bisa ikut pelatihan dapat sertifikat juga. Tapi ngapunten sertifikatnya tidak bisa dipakai jaminan di Bank Jati. Ya. Untuk selanjutnya peningkatan kapasitas sudah ada sanksi dan evaluasi. Sanksi ini penegasan mekanisme evaluasi kinerja kepala desa dan perangkat desa. Nantinya kemungkinan akan diatur lebih lanjut kapan kepala desa harus mengevaluasi kinerja perangkat desa, kapan kepala desa harus dievaluasi juga. Sekarang kan belum ada ya. Ada yang sudah berani mengevaluasi kadesnya, Bapak Ibu? Di kecamatan mungkin? Tidak ada ya. Yang bisa mengevaluasi yang berani itu biasanya hanya BPD. Ya. Pada saat LPPD itu biasanya dievaluasi. Kalau yang lain kayaknya belum gitu, Bapak Ibu. Kemudian transparansi dan akuntabilitas. Ini penekanan transparansi berbasis sistem informasi desa serta pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan. Jadi masyarakat itu merencanakan dilibatkan, jelas Musdes, RKP, APD, PJM itu masyarakat diundang. Kemudian mengawasi jelas tanpa disuruh pun, tanpa diminta, biasanya masyarakat lebih kritis ya. Asalkan ada publikasi di desa. Jangan sampai nanti Bapak Ibu desa punya website. Ada website desanya Bapak Ibu? Ada. Punya media sosial Bapak Ibu desanya? Punya? Punya enggak? Jangan sampai
punya medsos dan medsosnya rame tapi desanya nggak dibuatkan medsos, ya. Pak Sekdes, Bu Sekdes, Pak ini, kalau Sekdesnya nanti medsosnya lebih populer dari medsosnya desa Jewer mawon, berarti medsosnya desa boten diopeni, sing diopeni medsosnya dhewe. Ya. Kita langsung saja, tadi sudah dibahas sedikit terkait dengan kewenangan kepala desa dalam pengangkatan dan pemberhentian. Tadi sudah ditanyakan, gak perlu berhenti, tapi sudah ada mekanismenya. Penekanan saya di sini, minimal Bapak Ibu 1 bulan sebelum perangkat desa itu purna tugas, sebelum pensiun itu sudah diajukan rekom kepada camat dan izin kepada bupati. Jadi 1 bulan sebelum pensiun. Tapi kalau berhentinya karena meninggal, ya setelah meninggal baru diajukan rekom. Kan kita tidak malaikat, ya, nggak tahu si A si B ini meninggalnya kapan gitu. Kemudian hak kepala desa ditambah dengan penghasilan tetap tadi sama dan tunjangan purna tugas. Ini juga berlaku bagi BPD maupun perangkat desa, ditambah haknya. Dan ada kewajiban bagi kepala desa jika mencalonkan diri sebagai anggota lembaga perwakilan rakyat, wajib mengundurkan diri dan tidak dapat dicabut kembali. Nah, ini bagi Pak Kades, Bu Kades yang mau mencalonkan jadi BPD, ada nggak? Nggak ada ya. Kalau DPRD ada ya, Pak? DPD ada. Itu harus mundur dulu. Siapa tahu sudah 3 periode gitu ya, masih pengen jabat, akhirnya nyalon jadi BPD. Karena ada di kecamatan yang lain itu katanya ada kades mau jadi BPD. Kewajiban desa di sini tidak perlu saya utarakan karena sudah dilaksanakan semua. Kemudian masa jabatan jelas di pasal 55. Kemudian di perangkat desa lagi, tambahannya adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, jadi kalau perangkat desa harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, pertanggungjawabannya berat kepada Yang Maha Kuasa, tidak hanya kepada Pak Kades, Bu Kades dan masyarakat. Kemudian haknya sama BPD. Di sini ada tambahan 30% keterwakilan perempuan. Tapi ada ya di sini kok kayaknya nggak ada BPD perempuan, ada nih? Masa jabatan, kalau BPD masa keanggotaan gitu ya, masa keanggotaannya sama, dapat perpanjangan juga dengan sama dengan kepala desa 2 tahun, jadi 8 tahun. SK-nya sudah diperpanjang Bapak Ibu BPD? Sudah. Bisa dijaminkan ke Bakjati enggak ya kalau BPD itu? Bisa. Oh bisa ya? Bisa ya. Nah, BPD sama ya, dapat tunjangan. Kemudian ada tambahan pendapatan desa. Dulu Bapak Ibu ADD itu hanya 10% dari dana alokasi umum. Kalau sekarang 10% dari dana alokasi umum ditambah dana bagi hasil. Makanya ADD-nya nambah. Kalau ADD-nya nggak nambah, Pak Kades, Bu Kades, kalau yang ADD-nya nggak nambah, coba dijual itu sekdesnya. Kenapa saya bilang gitu? Karena dasar penghitungan ADD ini adalah salah satunya input data. Nah itu biasanya tugas input data itu di sekdes biasanya. Kalau sekdes nggak input, ya otomatis nilainya akan berkurang.
Tapi selain itu juga ada penilaian dalam pengentasan kemiskinan. Nah, itu tanggung jawab bersama. Jadi kalau semakin banyak penduduknya yang miskin, ya ADD-nya semakin sedikit. Sampai di sini Bapak Ibu, ya, semua itu termasuk juga tunjangan bisa direalisasikan di APBDes. Tunjangan pernah tugas bisa? Belum ya? Harus masuk dulu ke dalam perencanaan desa.